Inilah 5 titik gaib pada tubuh manusia yang wajib Anda ketahui, yang merupakan rahasia dari kalangan ahli kebatinan. Anda juga harus mengetahui ini ketika Anda ingin ahli dalam spiritual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur Simo, dimanapun Anda berada, berjumpa dengan saya Bang Simo, dan tentunya masih di channel Simo SDSM. Di dalam kesempatan kali ini, saya Bang Simo kembali akan membahas 5 titik gaib pada tubuh manusia yang merupakan rahasia terbesar dari kalangan ahli spiritual yang wajib Anda ketahui. Ketika Anda mengetahui, maka dengan mudahnya pula Anda membangkitkan 5 titik gaib pada diri Anda. Banyak orang yang tidak mengerti sebenarnya sebuah kemampuan spiritual, supernatural seseorang itu dipengaruhi dari seberapa besar orang tersebut mampu untuk mengeluarkan energi gaib yang ada di dalam tubuhnya. Dan payahnya, tidak banyak orang yang mau mempelajari di mana letak titik gaib pada tubuh manusia. Tidak asal. Karena kalau asal, maka yang terjadi ilmunya, energinya tidak akan keluar, daya gaibnya tidak akan keluar, maka tidak akan mendapatkan hasil dari yang dia niatkan. Maka banyak orang yang gagal itu hal yang wajar karena tidak mengkaji diri. Oleh karena itu, saya akan membongkar bagaimana rahasia terbesar dari kalangan spiritual ataupun supernatural mengenai rahasia energi dalam tubuhnya, kenapa dia memiliki kemampuan seperti itu. Dan akan saya jelaskan sesuai dengan fakta di lapangan, fakta yang sering Anda lihat. Namun sebelum saya jelaskan, terlebih dahulu bagi kalian semuanya yang kebetulan singgah di channel ini dan belum subscribe, untuk mendukung channel ini supaya lebih berkembang lagi, silahkan klik tombol subscribe yang ada di bawah video saya ini. Baiklah, terima kasih. Langsung saja untuk penjelasannya. Titik gaib yang pertama adalah di kedua telapak tangannya. Pasti Anda akan sering melihat ahli spiritual ataupun supernatural akan menggunakan tangannya, entah itu untuk mendorong, menarik, seperti ini atau seperti ini, dan lain sebagainya. Disebabkan apa? Karena dari awal, dia itu akan mengolah energinya di situ. Karena di sini ada banyak syarat, sehingga energi itu memang keluarnya dari telapak tangan itu paling mudah. Jadi portal gaib yang pertama, ketika Anda ingin mengasah kemampuan spiritual Anda, pasti ada di telapak tangan Anda. Paling tidak bisa merasakan energi ataupun hawa di sekitar. Itulah rahasia kenapa sering menggunakan telapak tangannya. Titik gaib yang pertama. Lalu untuk titik gaib yang kedua ada di kedua matanya. Rata-rata pandangan dia akan tajam. Karena memang dia akan mengonsentrasikan energinya supaya pandangan dia itu lebih teliti untuk menangkap energi gaib ataupun pergerakan-pergerakan dari makhluk energi di sekitar. Jadi tidak heran ketika Anda mendapati ahli spiritual, pasti pandangan matanya itu sangat tajam. Itulah sebab di mana ahli spiritual itu pandangan matanya itu sangat tajam. Karena sering menggunakan energi di area situ. Titik gaib yang kedua. Lalu untuk titik gaib yang ketiga yaitu di ubun-ubun. Namun ini jarang diperlihatkan dan Anda akan jarang sekali mendapati di mana seorang menggunakan
kemampuan energi di area situ, di ubun-ubun. Karena ini biasanya dia latih ketika bersemedi. Ketika bersemedi, maka yang akan aktif, yang harus dikonsentrasikan titik gaibnya adalah di ubun-ubun kepala. Ketika sudah aktif, rasanya ya seperti ada rambut yang bisa bergerak dan lain sebagainya. Bisa merasakan energi. Itu titik gaib yang kedua. Memang kalau ini jarang di lapangan Anda akan melihat. Itu titik gaib yang ketiga. Untuk titik gaib yang keempat, yang ini juga jarang sekali diketahui. Namun fakta di lapangan seperti itu, yaitu di tengkuk belakang leher. Tengkuk belakang leher adalah portal gaib yang utama di tubuh manusia. Jadi ketika Anda ingin mengasah kemampuan spiritual ataupun supernatural Anda, ini tidak boleh Anda lewatkan karena ini yang utama. Buktinya apa? Yaitu ketika Anda sedikit merasakan merinding, merasakan energi gaib, pasti yang akan Anda rasakan itu merindingnya di area tengkuk sini. Karena memang di sini portal gaibnya. Sehingga Anda boleh mengonsentrasikan, merasakan energi itu di area tengkuk belakang leher Anda. Akan membuat energinya itu aktif sehingga bisa digunakan. Titik gaib yang keempat itu. Lalu untuk titik gaib yang terakhir, yang kelima, yaitu ruh ataupun batin. Ya simpelnya adalah batin kita. Di area dada, simpelnya seperti itu. Karena kita belajar kaji diri dulu. Di area sini, hubungannya dengan rasa. Jadi, Anda akan sering mendapatkan fenomena di mana seorang ahli spiritual ataupun supernatural akan diam sebentar untuk berkonsentrasi dengan memejamkan mata, semua panca inderanya itu dikonsentrasikan di batin dia. Jadi seperti itu, memejamkan mata, dia dikonsentrasikan ke batinnya. Itu titik yang biasanya diaktifkan ataupun dibuka ketika seseorang itu sudah lama belajar spiritual ataupun supernatural. Itu titik yang kelima. Namun ada satu titik yang memang jarang diketahui orang dan tidak banyak diajarkan. Titiknya adalah titik ruh. Titik ruh dalam tubuh. Yang ini Anda boleh bertanya kepada saya lewat email, nanti akan saya balas insya Allah. Jadi itu adalah kelima titik gaib pada tubuh manusia yang pastinya akan selalu diaktifkan oleh seseorang ahli yang ahli dalam bidang spiritual ataupun supernatural. Ketika titik itu tidak dibangkitkan, maka dia tidak akan memiliki kemampuan spiritual ataupun supernatural. Karena letak keberhasilan ataupun seorang itu dikatakan sakti, padahal ya cuma mengandalkan energi. Jadi seperti itulah poin besarnya, di mana sebenarnya adalah bagaimana seseorang itu mampu membuka titik gaib, titik simpul energi di dalam tubuh manusia sehingga bisa keluar dan bisa digunakan. Itulah yang umumnya katakan orang itu sakti. Padahal ya cuma energi yang dia mampu mengendalikan, mampu menggunakannya. Mudah-mudahan pengetahuan ini bermanfaat untuk sedulur Simo dimanapun Anda berada. Dan kurang lebihnya saya minta maaf, dan jika ada pertanyaan dari pengetahuan ini, silahkan kawan-kawan semuanya bisa tinggalkan komentar. Berkah manfaat ilmunya di batang tubuh sedulur dari saya Bang Simo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.